Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan, bimbingan dan konseling dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Muhammad Fajar MBTI selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling MISD, dan yang tak lupa yang kami sayangi dan yang kami banggakan teman-teman semua. Sebelumnya izinkanlah kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan daripada hasil diskusi kami, yaitu yang berjudul evaluasi program bimbingan konseling di MISD. Sebelumnya kami dari kelompok 13 akan memperkenalkan diri. Nama saya Khotibul Umam dengan NIM 2319226, dan teman saya Nailal Hasanah dengan NIM 2319220, dan Nurul Habibah dengan NIM 2319192. Untuk itu lebih jelasnya mari kita simak materi yang akan disampaikan oleh kami. Menurut Kipris menjelaskan bahwa penilaian atau evaluasi program adalah prosedur yang digunakan untuk menentukan atau menggambarkan sejauh mana program bimbingan dan konseling dilaksanakan dan berfungsi dengan baik oleh konselor. Evaluasi program adalah alat yang berharga untuk konselor sekolah sebagai jenis penelitian tindakan yang diarahkan. Selanjutnya yaitu evaluasi program bimbingan adalah usaha untuk menilai efisiensi dan efektivitas pelayanan bimbingan sendiri demi meningkatkan program bimbingan dan evaluasi program bimbingan dan konseling. Terima kasih. Program bimbingan dan konseling. Program BK mengandung 4 komponen layanan sebagai berikut. Yang pertama adalah layanan dasar. Layanan dasar adalah sebagai proses pemberian bantuan kepada seluruh konseling melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok yang disajikan secara sistematis dalam mengembangkan perilaku jangka panjang sesuai dengan tahap dan tugas perkembangan. Terus yang kedua ada perencanaan individual. Perencanaan individual diartikan sebagai bantuan kepada konseling agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan, berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Yang ketiga ada layanan responsif. Layanan responsif merupakan pemberian bantuan kepada konseling yang menghadapi kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera. Sebab jika tidak segera dibantu, dapat menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangan. Konseling individual, konseling krisis, konsultasi dengan orang tua, guru, dan ahli tangan kepada ahli lain adalah bantuan yang dapat dilakukan pelayanan responsif. Dan yang terakhir ada dukungan sistem. Dukungan sistem merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen tata kerja infrastruktur, misalnya teknologi, informasi dan komunikasi, dan pengembangan kemampuan profesional konselor secara berkelanjutan yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada konseling atau memfasilitasi kelancaran perkembangan konseling. Aspek-aspek dan kehambatan dievaluasi. Ada 2 macam aspek kegiatan penilaian program kegiatan bimbingan, yaitu penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian proses dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana keefektifan layanan bimbingan dilihat dari prosesnya. Sedangkan penilaian hasil dimaksudkan untuk memperoleh informasi keefektifan layanan bimbingan dilihat dari hasilnya. Berbeda dengan evaluasi pengajaran yang pada umumnya berbentuk angka atau skor, maka hasil evaluasi bimbingan dan konseling berupa deskripsi tentang aspek-aspek yang dievaluasi, seperti partisipasi atau aktivitas dan pemahaman siswa,
kegunaan layanan menurut siswa, perolehan siswa dari layanan, dan minat siswa terhadap layanan lebih lanjut. Perkembangan siswa dari waktu ke waktu, perolehan guru pembimbing, komitmen pihak-pihak terkait, serta kelancaran dan suasana penyelenggaraan kegiatan. Prosedur pelaksanaan dan metode evaluasi program bimbingan dan konseling. Dalam mengadakan pelaksanaan evaluasi program bimbingan dan konseling di sekolah dapat melalui prosedur dan fase diantaranya 1. Fase persiapan, 2. Fase persiapan alat dan instrumen evaluasi, 3. Fase pelaksanaan kegiatan evaluasi, 4. Fase menganalisis hasil evaluasi, dan 5. Fase penafsiran atau interpretasi dan pelaporan hasil evaluasi. Hambatan guru bimbingan dan konseling mungkin terjadi dalam mengevaluasi program dan konseling karena diantaranya yaitu 1. Konselor di sekolah tidak memiliki waktu yang cukup memadai untuk melaksanakan evaluasi program bimbingan konseling. 2. Konselor sekolah memiliki latar belakang pendidikan yang bervariasi, baik ditinjau dari segi jenjang maupun programnya. 3. Belum tersedianya alat-alat atau instrumen evaluasi yang valid, reliable, dan objektif. 4. Konselor sekolah belum mendapatkan penataan atau pelatihan khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau perilaku yang kurang pas, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.